Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar brother-brother semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keadaan bahagia. Untuk kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan bonsai untuk aquascape ya. Brother sudah ada yang tahu caranya. Ini saya membuatkan tutorial untuk brother-brother sekalian yang masih ingin tahu, masih pemula, masih bingung caranya. Ini saya jelaskan secara total untuk detail bagaimana cara pembuatannya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya, dan mohon bantu di share. Apabila ada yang pengetahuan yang lebih, tolong di komen di tempat komen saya, agar supaya channel saya ini lebih berkembang lagi, supaya bisa lebih meningkat lagi. Kita saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Apa yang kalian tahu, saya juga minta izin untuk diberitahu ke saya. Apa yang saya tahu juga saya berusaha untuk membagi ilmu ke brother-brother sekalian. Ya, ini untuk bahan-bahannya saya siapkan antara lain ini kayunya kayu rasa mala, ada puntung rokok, ada puntung rokok bekas, ada lem Korea, sama batunya batu kreket ya. Ini untuk akar rasa mala ini saya beli dengan harga sekitar kurang lebih 40.000. Ini kalau dalam karung saya beli 40.000, ukurannya XL. Rasa mala ini kan dilihat ukurannya itu dari bonggolnya ya. Nah, ini dari bonggol ininya. Untuk cabang-cabangnya tadi sudah saya potong-potong. Saya ambil bagian bonggolnya yang perlu. Untuk batunya batu kreket. Jadi caranya itu brother-brother ya, ambil bagian-bagian bonggol yang pentingnya aja. Ambil bonggol bagian-bagian yang pentingnya aja. Ambil bagian-bagian kayu yang pentingnya, yang kira-kira dibutuhkan. Tapi jangan lupa penggaris ya, kita tetap pakai penggaris, kita ukur ketinggiannya. Jangan sampai ketinggiannya itu nanti melebihin dari akuariumnya ya. Jadi kalau lebih dari akuariumnya jadinya semi-semi wabikusa ya. Kalau wabikusa, kalau bentuknya malah gak jelas nanti. Ini karena permintaan yang membuatnya itu, dia minta ukuran akuariumnya itu 30 cm. Jadi saya buat dengan ukuran 30 cm tingginya. Lebarnya dia punya akuarium 30 cm juga. Jadi cube ya. Akuariumnya cube. Ini untuk perekatnya saya pakai puntung rokok untuk merekatkan antara hardscape ke hardscape. Nah, gimana tuh bahasanya? Dari hardscape satu ke hardscape yang lain. Nah, dari serpihan ke serpihan, dari cuilan ke cuilan, dari potongan ke potongan. Karena kalau pakai kapas ya lumayan lah, kapas itu buat dandan istri di rumah aja. Kita pakai yang bisa dimanfaatkan aja puntung rokok. Malah kalau misalkan pakai puntung rokok ya brother ya, ini pengelemannya itu lebih kuat daripada pakai kapas, karena dia kan mengandung nikotin. Dia lebih cepat untuk memanasnya, lebih cepat untuk keringnya. Jadi ya prosesnya lebih, kalau buat saya sih lebih
lebih cepat prosesnya. Kalau pakai kapas itu kadang saya pernah coba itu, kalau pakai kapas agak lama ya keringnya ya. Jadi nggak langsung memanas, dia butuh waktu sekian detik lah. Tapi kalau pakai puntung rokok dia langsung, nggak pakai detik-detikan lagi, tetes langsung. Untuk step pertamanya, setelah diukur tinggi, dilem. Kalau ngelem pakai puntung rokok itu ataupun kapas, dari hardscape potongan satu ke potongan yang lain, jangan lupa tekan ya, tekan di selipannya itu. Jangan cuma hanya nempel langsung ditetesin, itu gak akan nempel dengan maksimal nanti. Jadi tekan biar dia nyelipnya itu padat, baru ditetesin di situ. Untuk pemotongan kayu sama batunya diukur lagi, kita pastikan ukurannya jangan melebihi dari yang sudah target ya. Karena kalau misalkan mau lebihin dari yang ditentukan ya begitu, nanti takutnya jadinya malah nggak bagus. Tolong disimak baik-baik bagi baru-baru yang ingin mencoba membuat hardscape di rumah ya. Sebenarnya ini sangat simple ya, sangat mudah ya. Aquascape itu nggak ada yang susah, tapi bukan garis lah. Jadi bahasanya aquascape itu nggak mudah, tapi nggak sulit kalau kita mau belajar gitu. Jadi intinya aquascape itu gampang-gampang susah, tergantung dari niat brother-brother itu seberapa besar pengen tahu dan pengen bisanya gitu. Kalau kita udah tahu mas sebenarnya mah gak terlalu susah. Kalau udah tahu tekniknya, tahu caranya, itu sambil ngelamun aja juga pasti jadi. Bukan tutup mata ya, saya nggak bilang sambil tutup mata, namanya bikin hardscape itu kan sambil harus dilihat, sambil ngelamun aja jadi ya. Kalau kita udah ada keinginan mau belajar, kita amatin dari channel manapun, baik channel saya Raden Iswanto Aquascape ataupun dari channel sebelah juga boleh. Channel manapun itu pasti memberikan yang terbaik, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan tutorial agar kita semua bisa. Nggak ada yang namanya ilmu disimpan-simpan sendiri mah. Biar kita sama-sama bagus, kita majukan Indonesia dalam aquascape-nya, salah satunya ya. Barunya saya juga udah bagus ya. Ini untuk pengukuran, saya ukur lagi. Untuk potongan-potongannya, ini potongan-potongannya tadi sudah saya pilih-pilih satu persatu. Saya ambil bagian-bagian yang perlu. Jadi untuk potongan-potongannya itu brother ya, ambil potongan-potongan bagian-bagian yang sekiranya itu perlu dan penting, bentuknya juga pas. Jadi cabang-cabangnya dari rasa mala itu kan banyak ya, tadi meliuk-liuk, berliku-liku, belok sana belok sini. Kita potong, ambil bagian yang penting-penting. Yang beloknya kita kira-kira belokan ini penting, yang tikungan seperti ini penting, yang meliuk ke arah sana ini penting, ya kira-kira yang perlu pakai potong. Sebenarnya pembuatan hardscape itu seperti itu, nggak apa ya, nggak ribet, maksudnya nggak harus teliti, nggak harus detail, nggak harus apa ya, nggak harus kayunya bener-bener kayu pilihan, enggak. Sebenarnya pembuatan hardscape itu potongan-potongan serpihan apa aja itu bisa. Yang penting kita mainnya itu imajinasi kita aja, kita mainin apa ya, khayalan kita, imajinasi kita, bentuk ranting itu ke arah mana gitu. Yang paling penting itu imajinasi sih.
Percuma kalau pembuatan hardscape tapi nggak punya imajinasi, ya jadinya apa? Jadinya cuman bonggol kayu dicemplung aja, nggak usah pakai jadi hardscape. Ya itu sih sebenarnya bonggol kayu dicemplung juga udah jadi hardscape sih sebenarnya sih, cuman ya kurang berseni gitu aja bedanya. Kalau kita bisa membuat sesuatu yang lebih berseni kan kenapa enggak? Kalau kita udah bisa membuat bonsai layaknya bonsai yang sebenarnya, ya kenapa tidak gitu. Kayu potongan yang saya butuhkan yang sekiranya bentuknya sesuai. Kalau untuk di bagian-bagian bawah ini kita memberikan efek akar ya. Jadi batang intinya ini bonggol kayunya, dan ini memberikan efek akarnya dia, ceritanya seperti itu, memberikan efek akar. Jadi kita pilih batang yang besar, potongan-potongan batang dari rantingnya Rasamala tadi itu. Sebenarnya itu bukan ranting sih, itu akar juga. Kita ambil potongan-potongan bonggolnya yang besar, yang kayunya ukurannya tebal yang besar. Untuk potongan-potongan ranting ujungnya itu, akar ujungnya itu yang kecil-kecil itu nanti kita buat di bagian atasnya. Itu lebih memberikan efek ranting. Kalau untuk yang bagian bawah ini kita ambil yang tebal-tebal. Nah ini bagian-bagian yang lebih mendekat ke bonggol tengahnya tadi itu, kita ambil yang bagian tebalnya ini. Untuk yang bagian ujung kecilnya ntar bisa dipakai untuk di bagian atasnya ya. Nah seperti ini, kita ambil yang kira-kira bentuknya cocok, pakai. Ini puntung rokok dari segala penjuru dikumpulkan jadi satu. Jadi supaya lebih menghemat, nggak perlu boros-boros beli kapas ya. Tapi nggak harus mengutin di jalan juga. Ya sekiranya kalau sama temen yang rokok ya pungut aja. Itu kan asbakan depan kita. Kalau letakkan di jalan ya nggak usah dipungut juga. Tensin juga kita mengutin di jalan juga. What the fuck? Aja. Nah untuk pengalamannya sama seperti tadi ya. Dipadatkan, ditekan kayunya, ditempel di antara kayu ke kayu, hasil hardscape, dilem. Dan untuk pengeleman batunya ini ya brother ya, pastikan untuk view-nya itu biar kelihatan seperti natural. Jadi cari bentuk-bentuk pecahan batu yang pas, yang kira-kira sesuai lah, seperti pecahan pada aslinya kayak di alam gitu ya. Jadi untuk bagian dalam itu pastikan batunya yang paling gede. Nanti untuk bagian-bagian luarnya itu tinggal kita tempelkan batu-batu yang ukurannya agak lebih kecil. Semakin ke depan lagi semakin kecil lagi. Jadi biar kesannya natural gitu. Nah untuk akar-akarnya juga, akar-akar pilihan, pastikan untuk posisi penempelannya ya. Posisi penempelannya itu sesuai, maksudnya nggak asal tempel tapi nah seperti ini. Jadi kita tempelkan di tempat di bagian yang mana kira-kira pasti bakal ada tumbuh seperti akar gitu ya, biar supaya kelihatan bahwa di situ emang tempat tumbuhnya akar. Jadi nggak asal nempel di batang manapun di cabang-cabang gitu ya. Jadi untuk memberikan efek kesan natural. Nah ini kita berikan taburan kopi. Kopi itu gunanya untuk memperkuat ya, memperkuat tempelan-tempelan dari hardscape itu sendiri. Jadi setelah pakai puntung rokok, kita taburi oleh kopi, lalu kita berikan tetesan lem lagi. Itu dijamin insya Allah kuat, walaupun di air juga pasti masih kuat ya letakannya, nggak gampang copot. Kita tekan-tekan, teteskan, lalu untuk finishingnya taburkan lagi. Jadi
Karena kalau kopi itu pasti ditaburkan oleh lem Korea ya, itu pasti akan jadi lepuhan, kayak melepuh gitu. Jadi kalau bisa tetesin lagi, langsung ditaburin di paling luarnya. Tapi jangan ditetesin lagi, udah langsung taburin aja. Itu, jadi dia akan memberikan kesan naturalnya. Nah, seperti inilah kurang lebih kelihatannya ya. Ya, digosok-gosok, tapi baik-baik gosoknya, jangan terlalu kenceng. Hati-hati, takutnya nanti keluar jinnya, repot urusannya nanti. Nah, ini saya hanya melakukan finishing detailing ya, finishing untuk tempelan-tempelan di bagian akarnya, biar supaya untuk bagian-bagian sambungannya itu tidak terlihat ya. Jadi gunanya memberikan kopi ini adalah membuat sambungan-sambungan itu tidak terlihat ya. Nah, jadi sambungan itu akan terkesan seperti tidak ada sambungan, jadi seperti memang tumbuh pada aslinya seperti itu. Ngomong bang, kalau ngomong balik bang. Ya, ini dia. Nah, untuk bagian ranting-ranting kecilnya ya, seperti yang tadi saya bilang itu, bagian ranting-ranting kecilnya itu ditempel di atas. Nah, ini gunanya nih di sini. Kegunaan ranting-ranting kecil, bukan ranting ya. Kegunaan dari akar-akar ujung yang paling kecil itu dipotong. Nah, gunanya untuk di atas ini nih, brother-brother nih. Untuk memberikan efek ranting pada bonsai kita. Bonsai yang kita buat maksudnya. Bonsainya brother sendiri mah punya brother, bonsai saya punya saya, bukan milik kita berarti. Nah, lihat kan, kalau lem Korea itu kena puntung rokok itu langsung tempelannya dijamin top chair, garansi sebulan. Ini memberikan efek-efek rantingnya. Dan pastikan juga kalian harus melihat ya, bahwa ranting itu harus terkesan tumbuhnya itu seperti natural. Jadi jangan sampai tumbuhnya ranting itu belok sana belok sini, ada yang nyabang sana nyabang sini. Jadi pastikan cabangnya itu selaras ya, satu arah. Kalau memang mau beloknya ke kanan ya ke kanan semua, kalau ke kiri semua gitu. Jadi biar supaya kesannya memang pohon ini tumbuh dengan aslinya seperti itu. Karena kalau kalian sering melihat-lihat di Google atau di foto-foto sebuah pohon yang ada di hutan, itu mereka pasti tumbuhnya selaras. Kalau memang dia tumbuhnya ke kanan ya ke kanan, kalau ke kiri ya ke kiri, karena mereka kan tumbuhnya ngikutin matahari gitu. Ceritanya seperti itu. Makanya kan kita membuat rekayasa seperti itu gitu. Nah, seperti yang saya lakukan ini bisa dicontoh ya buat brother-brother yang ingin mencoba membuat bonsai sendiri di rumah. Sangat mudah, asalkan kalian mau mencoba, tidak ada yang sulit. Cuman terkadang kita itu kan males ya, pengennya praktis terima jadi. Cuma kalau menurut saya bisa membuat sesuatu dengan tangan sendiri itu kepuasannya itu apa ya, memiliki kepuasan tersendiri lah daripada beli langsung jadi. Jadi kita bisa merekayasa sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, lihat kan, ini untuk ukuran harus selaras. Ranting-ranting kecil kita potong bagian-bagian yang perlunya saja. Nah, nah itu dia brother tuh. Jadi
untuk semua akar senggani ini berguna ya, dari batang yang paling besar sampai batang yang paling kecil. Saya pastikan kalau kalian membuat sendiri itu pasti bakal habis, nggak akan ada sisa. Apalagi kalian memiliki imajinasi yang luar biasa gitu, misalnya ya, memiliki apa ya, daya otak kreatif yang melampaui batas gitu ya. Wah, itu pasti bonsainya bakal terlihat seperti seperti apa ya, nggak bisa diungkapkan kata-kata lah, amazing pokoknya ya. Contohnya seperti Bang Eri Rasio itu, kalau kalian ikuti YouTube-nya itu, karya-karya seninya dia itu untuk membuat hardscape kayunya itu luar biasa itu. Makanya saya juga banyak belajar dari dia untuk pembuatan hardscape-nya. Kita boleh melihat dari channel manapun, kita ambil ilmu-ilmunya yang sekiranya kita butuhkan, kita pentingkan, yang membuat apa yang sekiranya penting buat kita ambil ilmunya. Karena mereka juga senang kalau misalkan kita bisa membuat karya seperti mereka itu juga senang begitu loh. Mereka gak akan merasa rugi, saya juga gak merasa rugi kalau kalian bisa membuat karya-karya hardscape ataupun bonsai seperti ini dengan bentuk-bentuk yang wow gitu kan, dengan bentuk-bentuk yang luar biasa, bermodalkan dari menonton video saya ini. Itu saya juga akan merasa sangat bangga karena saya merasa berguna buat brother-brother sekalian, memberikan ilmu, memberikan pengetahuan. Saya akan senang, saya tidak akan merasa rugi ya. Ya, tapi kalau misalkan memang brother pengen langsung jadi, tidak mau ribet, tidak mau susah gitu ya, tidak mau apa ya, tidak mau repot ya, bisa pesan di saya, bisa cek di IG saya Raden Iswanto, bisa di nomor WA saya di sini, nanti bisa saya kirimkan melalui paket ataupun saya antar langsung. Nah, ini dia hasilnya brother-brother. Bagaimana? Menarik bukan? Inilah hasil dari kreativitas imajinasi yang hampir melampaui batas. Ya, masih menempelkan bagian-bagian ranting yang di tempat-tempat yang kosong ya, yang biar supaya tidak terlihat terlalu hampa, terlalu kosong bagian batang induknya. Jadi masih diberikan ranting-ranting kecil yang sekiranya memang diperlukan ya, tapi jangan terlalu ramai juga ya. Kalau terlalu ramai ranting-rantingnya itu nanti untuk keindahan dari tekstur kayunya itu juga akan sedikit berkurang ya kalau terlalu ramai ranting juga. Jadi kita tidak bisa menikmati dari lekukan-lekukan rantingnya itu. Makanya rantingnya itu secukupnya, seperlunya, tidak terlalu ramai, tapi juga tidak terlalu sepi. Maksudnya tidak sedikit ranting. Tuh. Ya, semoga kalian paham lah apa yang saya maksud. Kalau seperti saya ini kan, ya saya kira seperti saya ini cukup lah. Jadi tidak terlalu ramai, tidak terlalu banyak ranting, masih bisa dinikmatin untuk garis-garis, lekukan, tekstur untuk view-nya dari pohon bonsai ini. Nah, saya ukur, nah seperti ini nih yang saya lakukan nih. Jadi kita bayangkan, kita imajinasikan sambil dilihat batangnya kira-kira yang mana yang diperlukan. Langsung saja saya patahkan, tidak menggunakan pisau, tidak menggunakan alat, cukup dengan tenaga tangan saja. Gitu caranya brother. Jadi kita bayangin kira-kira cocok nggak di sini, langsung dieksekusi.
dirapikan sedikit pakai pisau, karena kalau patahan tangan mah tidak rata ya, agak sedikit kasar. Nah ini dia, saya taruh di tempat yang seharusnya diperlukan ya. Untuk pengelemannya hati-hati ya brother ya, jangan sampai proses pengelemannya itu menempel di tangan kalian ya, karena proses pengeleman ini sangat-sangat, kalau yang tidak biasa itu bisa sangat berbahaya untuk tangan, karena bisa melepuh ya. Karena saya juga sendiri merasakan udah pernah melepuh di tangan pas pertama kali, karena puntung rokok itu kan mengandung nikotin yang sangat tinggi, dan kena lem Korea itu reaksi kimianya akan langsung terjadi, dia akan langsung memanas, langsung melepuh ya. Jadi kalau kena tangan itu bagaikan kena knalpot jadinya, langsung meleleh tangan kita. Nah untuk finishing akhirnya ini saya berikan serbuk kopi di setiap sambungannya seperti yang saya bilang tadi, untuk memanipulasi sambungan ya, agar tidak terlihat sambungannya, biar terlihat kesannya memang natural tumbuh seperti itu. Nah, ini dia. Tapi kalau misalkan brother memang tidak ada biaya gitu ya tambahan, tidak ada biaya lebih untuk beli serbuk kopi gitu ya, kita brother bisa gunakan serbuk kayu ya. Biasanya ada di tukang potong kayu itu, serbuk kayu itu. Kalau memang pede ya, tidak pemalu gitu ya, minta aja ke abangnya, itu serbuk kayu itu gratis, itu nggak akan dipungut biaya, karena saya udah pernah minta juga. Cuma ini pengerjaannya butuh waktu cepat, dan saya juga tidak sempat ke tempat tukang kayu ya, jadi saya pakai serbuk kopi. Maaf brother ya, saya sedikit bersin karena agak sedikit berdebu. Nah jadi kita lanjutkan lagi seperti ini. Kita masih tempelkan serbuk kopi, tetes lemnya dahulu, langsung taburkan serbuk kopinya. Nah pastikan seperti itu, jadi semuanya akan menutupi sambungan-sambungan yang kita tempel tadi. Nah, membuat hardscape itu tidaklah mudah, butuh ketelitian, butuh imajinasi, butuh kejelihan, butuh kreativitas tangan yang baik. Tapi juga tidak akan sulit jika brother semua mau belajar dan mencobanya. Mungkin pertama akan itu bisa dibilang gagal, kedua gagal, tapi mungkin lama-lama kalian akan tahu caranya dan akan bisa memperbaikinya jadi sebuah karya yang lebih baik lagi. Saya yakin brother bisa membuat lebih baik daripada saya, lebih indah daripada saya. Saya doakan semoga kita